Tempatannya, dan di sini karpet. Nah, di sini ada meja mungkin buat ngopi ya. Ngopi-ngopi lah di sini. Selamat datang di channel I Am Hoiri. Oke, teman-teman semuanya, pada pagi hari ini saya akan membahas Amaya Eco Residence. Ini berlokasi di Cibinong. Teman-teman sekalian, saksikan videonya di mana saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang perumahan yang sangat istimewa ini. Ikutin videonya. Amaya Eco Residence. Oke, teman-teman, saya akan membahas perumahan ini. Saya akan membahas dari lokasinya dulu nih, teman-teman. Saya paham betul di mana lokasi Amaya Eco Residence ini karena dekat dengan rumah saya. Jadi akan saya bahas. Menariknya, lokasi ini tuh dekat dengan Pemda atau ya pusat pemerintahan Kabupaten Bogor. Jadi kalau teman-teman di situ punya buat ngurus tanah atau ngurus segalanya, itu deket banget dengan kantor pemerintahan. Sekaligus di sini juga ada RSUD Cibinong, ada untuk pendidikan juga ada sekolah negeri maupun swasta. Adapun pasar di sini dekat dengan pasar Cibinong. Nah, selanjutnya perumahan ini adalah identik dengan kehijauan. Namanya juga Amaya Eco Residence. Kalau pas kita masuk tadi, itu tuh gerbangnya yang sangat hijau membuat kita tuh adem gitu kan. Kalau kita ngelihat sesuatu yang hijau itu kan membuat kita seperti ya hati kita adem lah ya. Adem, ayem dan sebagainya. Selanjutnya teman-teman, di Eco Amaya Residence ini kan masih tahap pembangunan, progresnya, dan ini juga rumahnya terbatas. Dan sekaligus saya akan bahas fasilitasnya. Kebetulan saya ada di kolam renangnya. Nah, ini adalah kolam renangnya di Amaya Eco Residence, teman-teman. Di sini saya masih ada 1 dan 2. Teman-teman mungkin kalau yang punya anak bisa berenang di sini aman. Karena di sini nggak terlalu dalam, sengaja disetting buat anak-anak. Di sini juga ada gazebo 1, toilet, kamar mandi, dan juga tempat duduk. Nah, teman-teman bisa menikmatinya. Kita sudah ada di depan unitnya, teman-teman. Kita akan bahas dari fasad depan. Jadi unit ini adalah tipe 80/84. Di perumahan Eco Maya ini kan ada 2 tipe ya, tapi kita akan bahas yang 80/84 dulu nih. Oke, teman-teman, ini lebarnya adalah 7, ke belakangnya itu 12. Nah, kalau yang saya bahas ini itu adalah lebih dari 7 karena ada hooknya. Kalau di yang samping nih, samping kanan saya itu baru tuh lebarnya adalah 7 meter. Nah, teman-teman, dari carportnya ini muat 2 mobil loh. Muat 2 mobil. Ini sudah beralaskan dengan kotak-kotak potongan batu seperti itu, teman-teman. Ini bukan cetakan semen, tapi ini adalah potongan batu kasar sehingga tidak licin, gitu kan. Ada tali airnya, ini sudah bisa ngalir nih, bagus. Dan selanjutnya kita melaju ke sebelah kiri, di mana di sini ada untuk pijakan kaki nih. Kalau ketika masuk, ini adalah buat tapak kaki seperti tangga-tangga yang kecil. Kemudian karena di sini hook, jadi di sini ada tamannya, gitu kan. Kalau normalnya yang bukan hook, teman-teman nanti bisa lihat sebelah kanan saya. Nah, di sana ada taman kecil ya, kisaran lebarnya itu setengah meter gitu kan. Lumayan lah ya buat penghijauan di area depan. Nah, teman-teman semuanya, kita lihat fasad keseluruhan, di mana ini fasadnya lebih ke kotak-kotak ya, kotak-kotak, di mana kita mulai dari aksen tengahnya. Di sini ada granit yang berteksturan dengan batu berwarna krem ya. Kemudian paling ujung di sini adalah ada celah jendela, lantai 1 dan jendela lantai 2 kotak-kotak. Kemudian untuk yang sebelah bagian kiri nih, fasad sebelah kiri, pasnya adalah di atas pintu ke atas ya, dari pintu ke atas. Dimana kalau kita lihat di bawah ini adalah untuk penempatan jendela serta ada
penutupan untuk terasnya itu nggak nyatu dengan atas ya, sendiri dia ada penutupan terasnya. Kemudian di atasnya itu adalah berbentuk kotak, dan ini adalah balkon ya, dimana pagarnya tuh full dengan bersih holo yang ada variasi kotak-kotaknya, dan sampingnya itu adalah keramik yang bertekstur seperti kekayu-kayuan, biar suasananya itu ya lebih alami karena ini menganut warna hijau ya kalau nggak salah ya, seperti itu teman-teman. Akhirnya dia memadukan dengan warna coklat nih, seperti pepohonan. Dan selanjutnya untuk rumah ini udah dismartkan smart lock gitu kan, di smart lock di dalam pintunya. Jadi ada kunci sistem otomatisnya nih teman-teman. Nah, di sini nanti kita akan membahas untuk ruang tamunya. Untuk terasnya ya segini aja ya. Cukuplah untuk terasnya. Kita sudah ada di dalam rumahnya nih teman-teman. Nah, tepatnya saya duduk ini adalah ruang tamunya. Dibekalkan dengan sofa yang tebal, jadi sangat nyaman. Jadi penempatannya ini adalah sofa itu di pinggir nih, di pinggir. Terus kemudian nih teman-teman di sini bisa kasih gambar lukisan untuk perhiasan. Di sini ada lampu sebagai penerangan untuk hiasan tepatnya. Dan untuk ini adalah meja tamunya ya, meja tamunya melingkar seperti ini. Terus kemudian yang paling ujung ini kita pakai sofa yang kotak aja ya, seperti ini, biar ini muat banyak gitu kali ya. Nah, ini adalah tarikan garis di mana di bawah ada karpet. Ini adalah menandakan untuk ruang tamunya. Nah, ketika ini kita masuk dari pintu sini, nah di sini adalah TV-nya, penempatan TV, dimana di sini disediakan seperti ya kaca ada furnisnya. Tujuannya kaca ini supaya kesannya agak luas nih teman-teman. Dan kemudian di sini tuh ada loker-lokernya teman-teman. Oke. Dan teman-teman tuh kalau mau mengcustom sampai ke bawah juga bisa nih, tambah loker lagi supaya penempatannya tuh lebih banyak lagi nih. Nah, dari ruang tamu nih teman-teman, kita akan melaju sebelah sini ya. Nih, dimana di tengah-tengah di sini di samping ruang tamu itu kita sudah ada dining roomnya. Nah, ini adalah meja makan, dan sekaligus untuk membedakannya itu kan di sini sudah ada lingkaran ini ya, lampu. Jadi ini adalah buat penerang dining roomnya. Nah, lagian untuk atapnya itu kan di sini langit-langitnya itu udah di ruang tamu tuh ada kotak-kotaknya gitu. Jadi ini sebagai celah aja sih membedakan. Di sini ruang tamu, di sini adalah dining room, dan untuk samping saya ini adalah dapurnya nih. Nah, ini ya bisa dikatakan dapur bersih ya, dapur bersih. Jadi ketika masak pun harus rapi nih, soalnya terekspos oleh ruang tamu. Nah, teman-teman yang mau bikin ini menjadi lebih elegan, modern itu kan di sini udah menggunakan ini dengan bermotifkan marmer ya, kayak bebatuan gitu. Kemudian untuk loker-lokernya penempatannya di sini. Nah, di sini sudah menggunakan kompor listrik. Ini ada pembuangannya nih, pembuangan uapnya, asapnya di sini. Nah, ini bisa isi dengan perabotan, dan di samping ini adalah penempatan kulkasnya. Nah, di atas kulkas itu masih ada loker-loker kecil nih teman-teman semuanya. Setelah dari ruang tamu, dapur, setelah kita akan menuju ke di sini nih ada ruang samping. Nah, di ruang samping ini kalau teman-teman lihat ini kok mana nggak ada kasurnya ya. Nah, ini adalah ruang kerja. Jadi sengaja ini disetting buang ruang kerja. Adapun teman-teman nanti mau request jadi kamar itu bisa saja gitu ya. Karena ini adalah sebagai contoh saja, dimana di sini tuh sofa-sofanya taruh di sini penempatannya, dan di sini karpet. Nah, di sini ada meja mungkin buat ngopi ya, ngopi-ngopi. Lah di sini ada jendela depan tadi teman-teman, jendela depan. Nah, biar terang ya. Oke, nah ini adalah jendela depannya. Ini, dan di sini ada kaca, cantik ya kacanya ya. Nah, ini adalah untuk penempatan ruang kerja. Jadi kalau teman-teman di sini bisa request buat tempat kerja, lah ini
salah satu contohnya di sini juga ada loker bekerja, tapi di sini ada gantungan baju teman-teman. Ya, mungkin buat baju kerja kali ya, baju kerja. Dan di atas pun sampai full itu ada penempatan nih. Penempatan loker kecil dikelilingin. Kemudian di tengahnya ini sengaja di space ini buat perhiasan ya. Mungkin buat naruh foto-foto, penghargaan dan sebagainya. Nah, di sini adalah meja komputernya nih. Komputernya ini adalah laci kecil di bawah. Biasa buat piranti kerja kan di sini ya. Seperti ini teman-teman. Nah ini juga lokernya diapit dengan full kaca ya, pinggirnya itu full kaca. Jadi kesannya tuh lebih mewah dan modern seperti ini. Oke, ini dari ruang kerja atau mungkin bisa ruang kamar. Kita lanjut ke kamar mandi lantai 1. Oke. Nah, di sini kita melewati tangga untuk naik ke atas. Nah, setelah itu kita kamar mandi lantai 1 ini ke bawah tangga ini. Jadi lumayan dalam nih teman-teman. Nah, di sini penggunaannya juga lumayan nih, ada storage-nya nih. Buat mungkin peralatan kebersihan bisa taruh di sini supaya rapi. Nah, masuk ke kamar mandinya. Kamar mandi ini ya lumayan agak luas ya. Dia adalah untuk letter L. Nah, di sini kloset duduknya di sini. Nah, kemudian untuk ini nih, untuk tingginya lumayan teman-teman. Untuk yang tingginya 180 masih aman nih. Soalnya saya 160 aja masih nggak nyampe. Nah, di sini tuh untuk dindingnya sudah ada full granit, jadi supaya tidak kotor, perawatannya gampang. Lantainya juga sudah lantai yang kasar. Nah, kemudian di sini showernya, penempatan showernya di sini. Nah, adapun untuk wastafel untuk di kamar mandi itu di sini nih, di samping pintu. Dia mini banget ya, karena mungkin lokasinya terbatas karena di bawah tangga. Jadi di sini ya ada lumayan lah ya penempatan buat wastafel. Ini nggak mengganggu untuk mandi sih, buat cuci tangan, untuk gosok gigi cukup. Nah, kita ngelanjutin ke area yang belakang nih teman-teman. Area yang belakang. Nah, kita melewati area belakang, dimana sebelum keluar dari pintu kita sudah disediakan jendela nih. Jendela ini tuh pencahayaan di area belakang. Nah, pintu udara supaya ruangan ini tuh bisa dapat udara dari belakang juga. Selain tadi dapat jendela depan, dari belakang pun dapat nih teman-teman. Kita tutup dulu. Nah, kita akan ke ruangan belakang nih. Oke. Nah, ini adalah ruang belakangnya, ruang terbukanya. Nah, kita di sini tuh bisa buat tempat laundry, tempat cucian. Nah, di sini karena hook ya, jadi ada pintunya. Tapi kalau yang normalnya nggak ada hooknya, dia tuh nggak ada pintunya teman-teman. Nah, ini ada buat pencucian di sini nih, udah ada stop kontaknya. Kemudian di sini ada keran, di sini ada pembuangan air. Jadi ini buat ya tempat servis di belakang. Kita akan membahas di sini belakang, di samping sini tadi yang jendela. Teman-teman, di sini tuh ada taman loh. Nah, taman kecil ini tuh sebagai udara, gitu kan. Teman-teman bisa mengcustomnya. Ini adalah ya taman-taman mini, atau bisa buat jemuran juga bisa sebenarnya ya. Gitu. Seperti mungkin kayak gini nih. Ini adalah contoh kayak buat hidroponik dan sebagainya, supaya kesannya tuh lebih indah dan lebih adem sih rumah ini. Nah, ini adalah tampilan ruangan-ruangan belakang ya teman-teman. Lantai 1 terselesaikan sudah nih reviewnya. Lanjut kita ke lantai 2 teman-teman. Ikutin videonya. Di lantai sudah kita datangi nih, sudah sampai. Kita akan membahas dari tangganya. Itu menggunakan bentuknya adalah letter U ya teman-teman, dan sudah ada pagarnya dengan PC Holo. Nah, kemudian ketika kita sampai di tangga, kita sudah disuguhkan dengan ruangan yang istilahnya kotak, nggak terlalu lebar. Ini adalah ruangannya, di ruangan tengahnya nih. Nah, kita akan bahas dari belakangnya dulu aja ya, baru ke depan. Nah, mula-mula kita berawal dari di sini nih, di tangga di sini tuh langsung ada balkon. Pintu balkonnya balkon yang istilahnya nggak dipakai ya, atau balkon mati atau apa ya, karena ini tuh bukan pintu tapi ini jendela. Tapi teman-teman jika request ini untuk jadiin pintu juga bisa ya teman-teman. Ini hanya sekedar contoh saja. Nah, tapi ini di atasnya dia nggak ada terasnya ya, sehingga
balkonnya itu kehujanan. Dan sebelah sini depan balkon ini adalah ruangan terbuka tadi yang sudah kita review di lantai 1. Nah, ini adalah bentuknya seperti ini. Nah, selanjutnya dari ruangan sini kita ke kamar belakang nih. Ini kalau kita lihat adalah kamar anak-anak. Nah, ini adalah kamar anak-anak. Sehingga ini ada single bed aja ya, cukup buat satu orang. Dan di sini ada penerangan, di sini ada balkon kecil, bukan balkon adalah masih ada terasnya teman-teman. Kalau keluar juga bisa. Tapi ini adalah settingan jendela. Tapi jika diinginkan untuk jadi pintu juga bisa kok, gitu. Nah, ya ini paling hanya 1 meter kali setengah, 1 meter kali setengah, bisa menikmati view di luar. Nah, wallpaper ya ini adalah customer biasa lah. Kemudian selanjutnya untuk roofnya itu, atapnya itu dia tuh ya sedikit ada bahasa Indonesianya dia lebih ke dalam, jarak dalam, dimana di dalam tuh biar bisa untuk menggunakan lampu gitu kan, biar indah. Jadi biasanya setiap ruangan kayak di bawah itu kayak gini. Jadi dia tuh di atasnya itu tuh ada lampu mengelilingi di dalam kotak itu supaya indah nih teman-teman. Dalam meja belajarnya untuk anak-anak sangat simpel ya. Jadi mejanya ini sudah gabung dengan storage lemarinya. Oke, dari meja belajarnya kita bisa lihat nih loker selerekan ya. Loker selerekan 1, 2, 3 ini. Nah, ini sudah disediakan kursinya. Supaya kenapa nggak pakai kursi yang istilahnya melingkar itu? Karena nanti biar masuk gitu teman-teman. Pakai kursi biasa gini tuh biar masuk, supaya space-nya itu tidak memakan space yang banyak. Nah, untuk mejanya dilengkapi dengan kaca kalau untuk mungkin berangkat sekolah atau apa. Dan kemudian nih untuk spesifikasi lokernya ini tuh menggunakan di ujungnya itu pintunya ini menggunakan aluminium dan kacanya warna kaca gelap ya. Nah, ini adalah penampakannya seperti ini. Ini buat hangernya biasanya tuh untuk pakaian yang berhanger. Di sini juga bisa ada aksesorisnya, barangkali buat buku atau apa pakaian. Di atas pun masih ada. Nah, itu caranya untuk memaksimalkan penempatan di ruangan yang terbatas ya teman-teman. Lanjut kita ke ruangan selanjutnya teman-teman. Saya sampaikan lagi di lantai 2 ini tuh terdapat 2 kamar teman-teman. Tetapi kalau teman-teman request 3 kamar tuh bisa sebenarnya. Tapi yang rumah yang saya review itu tuh dia menyediakan 2 kamar, di mana tadi kamar anak-anak dan di belakang saya itu adalah kamar utamanya nih. Kamar utamanya luas banget. Nah, di lantai 2 juga ini terdapat 2 kamar mandi. Oke, ini adalah kamar mandi yang istilahnya buat umum di sini di lantai 2. Ini adalah spesifikasinya dekat kamar anak nih. Kamar mandinya ini lumayan lebih luasan daripada lantai 1 tadi. Untuk dindingnya juga sama, tapi ini bentuknya kotak ya, lebih luas. Dan wastafelnya tempatnya di sini. Shower, kloset duduk semua ya di sini ya. Kita lanjutkan review selanjutnya di sini nih. Ini adalah kamar utamanya. Kamar utamanya itu sangat lega banget ya. Dimana di kanan ini adalah untuk tempat tidurnya dan sebelah kiri saya itu nanti ada kamar mandinya. Nah, ini adalah kamar mandi pribadi yang khusus ya buat orang tua ya. Maksudnya buat ya si penghuni kamar ini gitu. Biasanya ditempatin oleh bapak ibunya gitu kan, yang memiliki rumah ini, dan itu kamar mandinya sangat luas. Kita bahas yuk teman-teman dari kamar tidurnya. Nah, ini adalah kamar tidurnya, bentukannya seperti ini. Biasa kalau kita dari pojok di sini dia disediakan balkon seperti ini ya, karena dia hook jadi aman nih. Nah, kalau teman-teman cari hook ya segera nih buru-buru. Nah, di sini ada jendelanya seperti yang di anak tadi, dan ini buat tempat make up ya. Buat tempat make upnya, kursinya ini belum dikasih nih, teman-teman. Nah, di setiap diapit dengan lampu tidur seperti ini nih.
Jadi untuk kasurnya itu diapit dengan 2 lampu seperti ini buat lampu tidur. Nah, kemudian spesifiknya seperti ini. Biasa ini wallpaper sebagai penghias saja, dan di tengahnya ini dikasih seperti ini ya. Apa tadi, kulit sofa tadi ya. Ini mah abu-abu ya. Lebih ke abu-abu. Nah, ini ada tempat tidurnya seperti ini untuk 2 orang, dan di sini di pojok ini bisa digunakan buat ya ruang baca atau apa ya sini. Karena di sini kalau di depan itu kan ada space kotaknya ya, ada di fasad depan. Nah, ini adalah untuk penempatan seperti ini nih. Ini buat bekerja juga bisa. Gitu. Nah, kita lanjut ke sini. Di samping depan kamar tidur pas, di sini adalah balkon nih teman-teman. Balkon yang kita bahas ketika di fasad depan tadi. Kita buka di sini. Ini adalah areanya nih. Areanya dimana ini sudah dipagerin dengan besi holo yang bentuknya dengan hiasan kotak-kotak seperti ini. Jadi ini udah safety, ketika kita punya anak kecil pun nggak khawatir akan jatuh dan sebagainya. Nah, di sini dari tampang depan ini kita bisa melihat suasana di depan sini. Jadi kita bisa enjoy ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke kamar mandi teman-teman. Oke. Nah, ketika kita menuju kamar mandi, nah ini adalah storage-nya. Storage yang disediakan untuk di kamar tidur ini nih. Nah, lihat di sini ada pencahayaannya teman-teman. Ada lampunya buat menghiasi ruangannya ya. Kenapa ada pencahayaannya? Karena di tempat space ini tuh nggak ada lampunya itu. Nggak ada lampunya. Sengaja biar nggak terlalu silau kali ya. Nah, kemudian tuh di dalam di dalam loker ini menggunakan sekat, di mana ini tuh menuju kamar mandi. Nah, ini menuju kamar mandi, ini pintunya, dan ini tuh adalah area lokernya ini. Jadi bisa maksimal. Di sini ada lokernya, di sini penempatan lokernya, di sini juga nih. Tuh. Nah, begini, dan step celah loker di atas itu ada lampu-lampunya ya, supaya kelihatan ketika mau mengambil apa. Kita masuk kamar mandi. Nah, ini adalah pintunya ya. Nah, ini pintunya. Nah, masuk ke sini. Nah, ini adalah kamar mandi di dalam kamar tidur pribadi ya. Nah, ini ada dari depan ini udah ada kacanya nih. Nah, tapi hati-hati ya. Nanti ini belum ada ini kordennya. Nah, harus ada kordennya kan. Takut kelihatan dari luar. Nah, ini adalah kamar mandinya. Kamarnya lebih panjang ya. Dia agak sempit tapi panjang, melebar ke samping gitu. Di penempatannya kloset, wastafel, baru showernya di pojok nih. Oke, teman-teman, kita cukupkan untuk review hari ini pada unit ini. Nanti teman-teman yang berminat untuk perumahan Amaya Eco Resident, teman-teman nanti bisa menghubungin nomor yang nanti kita beri di bawah ini ya, atau teman-teman bisa cari di link deskripsi kami. Goodbye, see you next time, bye bye.